Oke, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini. Kembali saya akan memperkenalkan sebuah software yaitu untuk menghitung ukuran pipa kayak gitu ya. Jadi untuk menentukan ukuran pipa. Jadi kalau dalam sebuah instalasi pemipaan pada sebuah bangunan kayak gitu, nah itu diperlukan eh, ukuran diameter pipa yang berbeda-beda itu sesuai dengan kapasitasnya kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba buka softwarenya. Nah, ini adalah softwarenya mengenai desain tool pipe sizer kayak gitu ya. Ini dari McQuay Air Conditioning. Jadi untuk instalasi pemipaan chill water kayak gitu ya. Itu dibutuhkan ukuran yang berbeda-beda tergantung dari water flow-nya kayak gitu. Sehingga kita eh, setiap water flow yang apa itu berbeda atau berubah-ubah maka dibutuhkan eh, ukuran atau dimensi pipa yang berbeda sehingga kita eh, akan selalu eh, membuka tabel atau perhitungan kayak gitu ya sehingga eh, dengan software ini kita akan terbantu dalam menentukan eh, ukurannya kayak gitu ya. Jadi ini hampir mirip yang kemarin. Ini adalah keluaran dari McQuay Air Conditioning. Yang kemarin adalah mengenai desain tool untuk perhitungan ukuran ducting kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang ini adalah untuk menentukan ukuran pipa. Jadi kalau ini di sini hanya ada exit, print, about kayak gitu ya. Jadi ini lebih sangat sederhana sekali dibandingkan yang kemarin ya. Yang kemarin mengenai untuk menghitung ducting. Jadi di sini secara unit satuan ini tidak ada pilihan. Jadi tidak ada pilihan lain, adanya hanya menggunakan satuan ini ya. Jadi mungkin bagi yang tidak familiar dengan satuan British ini sedikit kesulitan ya. Ya mungkin perlu dicari referensi dari software lain yang lebih lebih komplit ya cara untuk menentukan dimensinya dalam satuan yang berbeda kayak gitu. Oke, jadi untuk pengenalan mungkin kita tidak masalah dengan itu. Jadi walaupun ini tergantung masing-masing ini ya kebutuhan atau masing-masing kebiasaan dalam menentukan eh, satuan-satuan yang ada dalam dalam pipa kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa varian ya. Jadi ini pipa dengan schedule yang berbeda-beda gitu ya. Dari pipa steel sampai ada plastik kayak gitu. Dengan menggunakan Cooper juga ada dengan berbagai tipe yang berbeda kayak gitu. Selanjutnya di sini sebelah untuk sebelah kanan di sini ada uh, ininya ya, fluidanya gitu. Jadi fluidanya ini ada bermacam-macam juga ternyata di sini. Nah, di sini ada air, ada water kayak gitu. Ternyata di sini adalah ethylene glycol, polyethylene glycol kayak gitu ya. Jadi eh, banyak variannya untuk fluidanya.
Jadi ini secara default di sini ada kalau kita pertama buka ternyata udah ada defaultnya di dimensi tadi setengah in ya. Jadi ada di diameter setengah in itu water flow rate-nya di 1,4 USGPM kayak gitu ya. Dengan varian atau variabel-variabel yang dapat dibaca ini dalam di bawah ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada elbow loss-nya juga, head loss-nya dan friction factor juga. Sehingga di sini bisa dilihat ada Reynolds number juga, ada fluid velocity, energi faktor, specific heat, terus fluida viscosity, fluida density kayak gitu ya. Ternyata ada banyak yang ini variabel-variabel yang um, ada kayak gitu. Selanjutnya di sebelah kanan juga ada outside diameter, wall thickness, inside diameter kayak gitu. Inside area, cross section area, section modulus, moment inersia juga ya. Radius gradation dan ada ini untuk berat pipanya ya. Berat pipa dan berat fluidanya ini ada banyak yang diketahui. Nah, coba kita akan coba dengan untuk nah, kita eh, di sini berarti bisanya hanya dengan merubah ini ya, merubah diameter pipanya kayak gitu. Sehingga dengan merubah diameter pipanya akan berubah water flow rate-nya di sini dalam satuan GPM. Ternyata ini cuman kalau kita ubah di sini nggak berubah ternyata kalau kita isikan di flow rate-nya. Cuman kita hanya bisa di diameter pipanya. Ini kita bisa pilih-pilih dengan flow-nya akan diketahui ini ya. Oke, jadi saya kira cukup untuk ini ya pengenalan dari software desain tool pipe sizer yang versi 6.2 ini. Jadi mungkin untuk kedepannya kita akan lihat instalasinya untuk sistem pemipaan waternya. Selanjutnya kita dapat tentukan diameternya untuk flow sekian, diameter sekian dengan flow sekian kayak gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan kayak gitu. Mungkin saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.